Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Destia Safira dengan NPM F1F024033 dari kelompok 3 akan membahas mengenai pertemuan kedua yang mencakup matriks Katan, matriks elementer, OBE dan Gauss-Jordan, matriks transpose, dan metode mencari inverse matriks. Baiklah, yang pertama ada matriks Katan. Matriks Katan memiliki kegunaan untuk mempermudah dalam pengoperasian matriks, khususnya untuk matriks yang berordo tinggi. Jika dua matriks seordo yang disekat secara sebangun, maka dilakukan penjumlahan dan pengurangan pada sekatan-sekatannya. Jika A M kali N sama dengan matriks A1 yang disekat dengan A2 dan B M kali N yang disama dengan matriks B1 yang disekat dengan B2. Keterangan bahwa A1 dan B1 itu berordo M kali N1 serta A2 dan B2 yang berordo dengan M dikali N2. Nah, untuk penjumlahan atau penambahan didapat A tambah B sama dengan matriks A yang disekat dengan matriks B plus minus dari matriks B1 yang disekat dengan matriks B2, atau matriks A1 plus minus B1 yang disekat dengan A2 plus minus B2. Untuk perkalian didapat jika A M kali N sama dengan matriks A1 yang disekat dengan A2, di mana A1 itu berordo M kali N1, A2 berordo M kali N2, dan B berordo M kali P sama dengan matriks B1 per B2. Jadi A dikali B sama dengan matriks A1 yang disekat dengan A2, kemudian dikalikan dengan matriks B1 per B2 sama dengan A1 dikali B1 plus A2 dikali B2 yang berordo M kali P. Sebagai contoh di sini matriks A itu sama dengan 5, 6, 4, 3, 7, 8, 2, 1. Matriks B, B1-nya 2, 5, 3, 4, 1, 6. Matriks B2 7, 0, 8, 3, 9, 2. Sehingga A1 dikali dengan B1 mendapatkan hasil 34, 31, 51, 20, 23, dan 30. Begitupun untuk A2 dan B2 didapat 73, 72, 72, 17, 9, 18. Karena tadi rumusnya memiliki A kali B sama dengan matriks A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2, didapat hasilnya yaitu sebagai berikut. Didapatkan hasilnya ini ya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai matriks elementer dalam kurung OBE dan Gauss-Jordan atau Gauss-Jordan. Definisi matriks elementer adalah matriks persegi N kali N yang dinyatakan sebagai hasil matriks satuan N kali N yang dikenakan sebuah operasi baris elementer. Nah, jadi ini adalah rumusnya ya. Ini adalah rumusnya yang mana matriks A dikalikan dengan matriks identitas yang kemudian dikenakan OBE menghasilkan matriks identitas yang dikalikan dengan inverse dari A. Terdapat 3 cara untuk membuat matriks elementer. Yang pertama, dengan operasi mempertukarkan dua baris pada matriks satuan yang dinotasikan oleh RI sedemikian sehingga RJ.
Di sini sebagai contoh, misalkan kita mempunyai matriks satuan matriks satuan yang berisi 1 dan 0 3 kali 3, dan kita akan menggunakan operasi R1 sedemikian rupa sehingga R3, sehingga kita dapatkan matriks elementer itu yang warna merah. Nah, yang kedua itu adalah mengkalikan sebuah matriks dengan konstanta atau skalar. Selama skalar bukan 0 dinotasikan oleh K R1 menjadi R1. Contohnya, misal kita punya matriks identitas 2 kali 2 yang dikenakan operasi akar 3/2 dikalikan dengan R2 menjadi R2. Nomor 3 yaitu menambahkan kelipatan dari suatu baris dengan baris yang lain yang dinotasikan oleh skalar dikalikan dengan R1 ditambah RJ menghasilkan RJ. Ini adalah contohnya. Bagaimana jika kita memecahkan masalah dari suatu matriks jika ditanya inversnya? Di sini saya mengambil contoh soal bahwa matriks A merupakan 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Itu yang ditanya adalah matriks inverse dari matriks A. Sehingga kita langkah awalnya yaitu kita kalikan dengan matriks identitas. Jadi ada catatan, karena ukuran matriksnya itu A 3 kali 3, maka kita harus menambahkan matriks identitas A, di mana matriks identitas A tersebut harus 3 kali 3. Lanjut, untuk langkah kedua, sekarang kita lakukan OBE seperti berikut ini. Lihat keterangan di bawah ya. Ini. Kenapa tidak B? B sama dengan R, karena R itu sama dengan row, sama dengan baris. Lanjut, yang ketiga yaitu mengenai pembahasan matriks transpose. Jadi matriks transpose itu merupakan matriks yang dioperasikan dengan melakukan pertukaran elemen baris menjadi kolom dan elemen kolom menjadi baris dari matriks awalnya. Jadi notasi dari matriks transpose itu biasanya A dipangkatkan dengan T. Bacanya A transpose. Transpose matriks memiliki sifat berikut, diantaranya yang pertama, A dikali T ditransposkan mendapatkan A. A transpose yang ditransposkan lagi itu akan mendapatkan nilai A, nilai asli A. Jika A ditambah B lalu ditransposkan, itu sama dengan A transpose ditambah B transpose. Selanjutnya, A dikurang B lalu ditransposkan, itu sama dengan A transpose dikurang B transpose. Bagaimana dengan skalar? K dikali A lalu ditransposkan, itu sama dengan K dikali A yang ditransposkan, dengan catatan K adalah konstanta dan tidak boleh 0. Sifat selanjutnya yaitu A dikali B ditransposkan, itu sama dengan A B transpose dikali A transpose. Sebagai contoh, diketahui matriks A mempunyai elemen-elemen 1, min 2, min 2, 1. Matriks B 1, 2, 3, 1. Ditanya tentukan nilai A dikali B transpose. Langkah pertama yaitu kita mengkalikan antara matriks A dan matriks B, sehingga didapat nilai AB 0, min 7, min 1, dan 11. Setelah dapat nilai A dikali B, itu kita transposkan, sehingga mendapatkan hasil akhir 0, min 1, min 7, dan 11. Jadi nilai transpos dari A dikali B lalu ditransposkan, yaitu tadi ya. Lanjut, yang D, metode mencari inverse matriks. Definisi dari inverse matriks itu apa sih? Inverse juga dapat diartikan sebagai lawan dari suatu kebalikan. Inverse matriks adalah kebalikan atau inverse dari sebuah matriks.
Jadi, apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversnya, maka akan menjadi matriks identitas. Metode-metode untuk mencari inverse adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Kita menggunakan ekspansi kofaktor itu untuk mendapatkan suatu nilai berupa determinan yang akan kita gunakan untuk mencari inverse dari suatu matriks. Ekspansi kofaktor. Jika A adalah matriks kuadrat, maka minor entry A, I, J dinyatakan oleh M, I, J dan didefinisikan menjadi determinan submatriks yang tetap setelah baris ke I dan kolom ke J dicoret dari A. Bilangan min 1 yang dipangkatkan dengan I ditambah J lalu dikalikan dengan M, I, J yang dinyatakan oleh C, I, J dan dinamakan sebagai kofaktor entry A, I, J. Perhatikan bahwa kofaktor dan minor elemen A, I, J hanya berbeda dalam tandanya, yakni C, I, J sama dengan plus minus M, I, J. Jadi ada cara cepat untuk menentukan apakah tanda plus atau tanda minus merupakan kenyataan bahwa penggunaan tanda yang menghubungkan C, I, J dan M, I, J ini berada dalam baris ke I dan kolom ke J dari susunan. Itu nih. Jadi dalam suatu matriks ya, ada plus min, dan seterusnya. Ke bawahnya juga seperti itu, plus minus. Tuh misalnya CIJ sama dengan MIJ, C21 sama dengan negatif, berarti ya negatif M21, C12 sama dengan minus M12, dan seterusnya. Dengan demikian, determinan dari suatu matriks A dapat dicari dari salah satu persamaan berikut. Determinan A sama dengan A11 dikalikan dengan C11 ditambah A12 dikalikan dengan C12, A13 dikalikan dengan C13 sampai A13 dikalikan dengan C14 ditambah A23 dikalikan C23 ditambah A33 dikalikan dengan C33. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mencari inverse pada suatu matriks. Kita perlu mengenal suatu istilah baru yang dinamakan dengan adjoint. Jadi adjoint matriks itu apa sih? Jadi adjoint matriks itu adalah transpose dari kofaktor-kofaktor matriks tersebut yang dilambangkan dengan ADJA sama dengan KIJ yang ditranspose. Atau adjoint matriks itu adalah matriks baru yang diperoleh dari transpose suatu matriks yang elemennya hasil kofaktor dari elemen-elemen matriks aslinya. Ini merupakan gambar matriks asli yang kemudian mendapatkan kofaktor, setelah itu mendapatkan hasil dari transpose. Catatan, adjoint matriks digunakan saat mencari nilai inverse matriks. Adjoint matriks hanya terdapat pada matriks persegi. Sehingga sangat penting bagi kita untuk belajar dan memahami bagaimana mencari nilai adjoint dari suatu matriks. Selanjutnya, rumus adjoint matriks. Rumus adjoint matriks itu terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk matriks yang berordo 2 kali 2. Nah, untuk rumus adjoint matriks yang berordo 2 kali 2 itu dapat dihitung sebagai berikut. Jadi, secara simpelnya nilai D dan A itu ditukar, kemudian nilai B dan C itu berubah tanda menjadi negatif. Ini ya guys. Oke. Ini contoh dari adjoint matriks 2 kali 2. Carilah contoh adjoint dari matriks 2 kali 2 berikut ini, yang elemen-elemennya 9, 3, 8, dan min 5. Setelah kita mengaplikasikan rumus yang kita tahu tadi,
didapatlah nilainya sesuai tadi guys. Jadi nilainya bertukar ya, menjadi ini kebalik guys ya, menjadi harusnya itu min 5, min 3, min 8 sama 9. Oke, typo, maaf ya. Jadi contoh soal mencari adjoint matriks berordo 3x3 itu ini ya guys. X sama dengan 4, 3, 2, 5, min 2, 1, 7, 3, 4. Kemudian langkah-langkahnya itu, yang pertama kita untuk mencari adjointnya yaitu kita menggunakan ekspansi kofaktor. Setelah didapat, baru kita masukkan nilainya. Didapat nilai adjoint X. Catatan, setelah mencari nilai dari adjoint matriks, barulah kita dapat mencari inverse suatu matriks menggunakan metode adjoint matriks. Contoh mencari inverse matriks dengan orde 2x2 menggunakan metode adjoint. Itu contohnya ini. Langkah-langkah awalnya yaitu kita harus mengetahui yang pertama rumus dari P inverse, yang mana P inverse ini adalah matriks yang berordo 2x2. P inverse sama dengan 1 per determinan P dikalikan dengan adjoint P. Langkah awalnya yang pertama itu bisa mencari determinan dulu atau mencari adjoint dulu. Di sini saya mencari adjoint terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari adjoint? Sama seperti tadi, bahwa nilai A dan nilai B itu ditukar dan nilai B serta C itu tandanya menjadi negatif. Bagaimana jika tandanya yang awal itu negatif, jadi berubah menjadi tanda positif. Kemudian kita mencari determinan dari P. Bahwasanya kita tahu rumus determinan itu adalah diagonal atas yang dikurang dengan diagonal samping sebagian 10/3 ini dikali kemudian dikurangkan dengan 7 dikali 5, didapatkan 30 dikurang 35 mendapatkan hasil min 5. Oke, kemudian baru dimasukkan 1 per determinan P. Nilai determinan P tadi kan adalah min 5, kemudian dikalikan dengan adjoint dari nilai P, sehingga didapatkan hasil akhir. Jadi inverse dari suatu matriks P adalah min 2, 7 per 5, 1, 3 per min 5. Bagaimana dengan contoh mencari inverse matriks ordo 3x3 menggunakan metode adjoint? Di sini sudah ada, sama seperti tadi langkah-langkahnya. Yang pertama kita mencari determinan terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan determinan, kita dapat mencarikan nilai adjoint matriks dengan metode kofaktor matriks. Setelah didapat nilai adjoint matriks A itu sama dengan kofaktor A yang ditranspos. Maka kita mentransposkan suatu matriks, yang mana kita dapat mengubah kolom menjadi baris menjadi kolom. Dan didapatkanlah bahwasannya hasil akhirnya yaitu min 13 per 9, 1 per 3, min 10 per 9, min 5 per 9, 1 per 3, min 1 per 9, 2 per 9, min 1 per 3, dan 4 per 9. Sekian presentasi dari saya mengenai pertemuan kedua. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Oke, sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingin berpantun sedikit. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.